maka semua perempuan, semua masyarakat, semua orang pasti menginginkan perempuan-perempuan yang peduli. Okay. Jadi perempuan kali ini kita bicara perempuan peduli, sesama manusia, sesama perempuan utamanya. Ada bentuk-bentuk kepedulian. Nah, saya mau ini sesungguhnya timbul kemudian ini, kenapa saya harus mau mengangkat ini, karena sekarang ini kita melihat dari masa pandemi ini, di masa teman-teman saya ini utamanya yang banyak ada sakit dan sebagainya, ternyata kepedulian itu sangat dibutuhkan. Nah, perempuan, saya melihat bahwa kalau kita bicara, apakah laki-laki tidak peduli? Apakah biasanya kan laki-laki identik dengan tidak peka, Pung Ibu. Tidak peduli. Sebenarnya banyak juga laki-laki peduli. Tetapi karena kita ini saya skopnya perempuan, maka saya mau berbagi terkait kepedulian perempuan. Nah, perempuan itu kalau kita memberi dia satu tugas, pasti dia akan melaksanakannya dengan baik. Karena dia, apalagi kalau tugas-tugasnya berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, pastilah dia akan cepat meresponnya. Nah, saya mau sedikit ini cerita terkait akhir-akhir ini. Kita ini ya mungkin karena saya ini sudah tua, sehingga banyak teman-teman saya ini, banyak sahabat-sahabat saya ini sedikit-sedikit kabarnya sakit misalnya sakit ini sakit. Ya, jadi ya, alhamdulillah, kalau selalu kita bilang alhamdulillah dia sakitnya bisa berjalan-jalan, bisa bergerak gitu, bergerak dan sebagainya. Saya ini terinspirasi dari teman Ibu Andi Fatima. Bu Andi Fatima kan dia sakit, tapi alhamdulillah dia sudah bisa bicara dengan baik, sudah bisa berjalan, sudah bisa. Padahal waktu dia sakit itu sepertinya dia stroke ya kalau tidak salah. Nah, dari bincang-bincang kami ternyata perempuan kita semua ini perempuan sebenarnya tingkat kepeduliannya itu kita tinggi. Andi Fatima sakit, di mana-mana kalau kita buka Facebook ada yang menjenguk Andi Fatima dari majelis taklim inilah, dari majelis taklim ini. Alhamdulillah semuanya itu pasti mendoakan beliau, mendoakan mudah-mudahan beliau sembuh, sehat dan bisa beraktivitas seperti semula, pergi ceramah dan tetapi saya pesan yang diberikan kepada kita, bagaimana dia penyakitnya apa yang dia bisa obati, bagaimana pertama dia kena, bagaimana dan menurut saya ini luar biasa sekali. Saya buka WA, buka WA grup-grup, beliau masih sempat lagi, begitu kepeduliannya, begitu dia peduli dengan umat, dia peduli dengan kita semua, dia masih sempat adalah mulutmu harimaumu, ada dia punya postingan tadi pagi, dan menurut saya ini sangat luar biasa. Mungkin di Fatima kapan-kapan saya juga akan memberi sedikit berbagi dengan kita bagaimana ini mulut sesungguhnya. Nah, saya mau bilang begini, di masa pandemi ini, walaupun pandemi ya awalnya kita ragu-ragu pergi ke Lia ini atau bagaimana ini kita pergi Lia, siapa tahu kita masukkan. Jadi saya ini awal beliau sakit, saya tidak ke sana dulu, saya tidak pergi menjenguk beliau. Kenapa? Karena saya takut jangan sampai saya membawakan penyakit. Betul. Atau teman-teman rombongan pergi bawakan penyakit. Nah, tapi ternyata beliau alhamdulillah negatif negatif COVID. Nah, kita juga ini semua yang pergi melihat sudah divaksin. Alhamdulillah ya, kita pergi menengok beliau. Sampai hari ini masih banyak orang yang suka datang menjenguknya. Nah, itu
untuk bentuk kepedulian kita. Jadi kita ini kemarin itu saya dari pengantin, pengantinnya teman Ibu Ida Hamda anaknya, kita ke rumah rapat sebentar. Begitu kita ini perempuan selalu mempergunakan waktu seefisien mungkin. Betul. Kalau sudah ketemu banyak kita ketemu, oke kita rapat dulu. Iya. Banyak hal yang bisa kita bicarakan karena lain tong kalau rapat ke webinar dengan rapat kalau ketemu langsung. Betul, beda ya. Beda itu rasanya Pung Ibu. Jadi sudah rapat, oke kita anjang sana, kita kemana ini? Kita pergi dulu tengok Ibu Andi Fatimah. Kita belum ganti baju, masih dengan masih cantik cantik semua. Langsung kita terus ke lagi setelah dari Andi Fatimah kita langsung ke Timur Ramai Ibu Rabi. Ibu Rabi juga sakit, dia pernah jatuh, tetapi dia cerah sekali, cerah sekali kita ke sana. Alhamdulillah beliau juga ini ustazah juga, jadi kita juga banyak mendengar tausiah beliau. Nah, dari situ kita langsung teman-teman langsung lagi ke soreang, ada teman lagi yang sakit. Jadi saya mau bilang begini, kepeduliannya kita ini di waktu-waktu yang sempit saja kita bisa gunakan, di mana kita bisa nah apalagi di kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan lainnya. Saya bilang begini, nak, perempuan ini sebenarnya kalau berkumpul, kita ini selalu suka berkumpul ya. Kalaupun kita arisan, kita ya selalu kita menyisihkan. Adakah bisa uang kas di situ? Mungkin satu waktu ada teman yang sakit bisa kita datang. Betul. Ada waktu kita mau ada bentuk-bentuk sumbangan lain apa gitu. Nah ini perempuan kalau dia jadi penggerak, saya kira luar biasa sekali. Nah kita semua menginginkan perempuan-perempuan yang peduli dengan sesama. Perempuan kan memang identik dengan yang namanya itu Pung Ibu, yang identik dengan istilah peduli. Perempuan itu kan memang peduli dan peka kan sama ya gitu ya. Betul. Gitu. Mereka lebih peduli, tetapi terkadang banyak yang menganggap perempuan itu lebih egois secara pribadi gitu. Secara pribadi dia ke contoh misalnya ke orang-orang tertentu, mereka egois. Example kayak begini, saya kemarin baru baca Pung Ibu, kita ini tidak secara keluar tapi ke keluarga gitu. Misalnya kayak perempuan yang bekerja dianggap sebagai perempuan yang tidak peduli dengan keluarga. Dianggap kan tidak ada waktunya. Kita sudah sering bahas ini kan, sudah sering bahas ini. Betul. Tetapi kan dari perspektif yang lain. Perspektif ini ada menurut Pung Ibu, apakah betul perempuan yang bekerja, yang memilih bekerja gitu, mereka tidak peduli atau mereka hanya peduli dengan dirinya sendiri? Kalau bahasa modernnya Pung Ibu itu selfish gitu. Mereka egois. Sebenarnya nak, menurut saya itu tergantung orang yang melihat. Tapi biasanya yang berpendapat begitu kan sebenarnya orang tidak suka aja kita. Sesama perempuan juga paling sering. Sebenarnya dia tidak suka dengan kita itu. Karena kan kalau orang tidak suka, nah apapun dikerjakan pasti jelek. Ya itu sih. Ya benar. Tetapi kalau orang itu menyukai kita, apalagi kalau sahabat-sahabat kita itu, pasti dia tidak merasa itu bagian dari keegoisan karena dia bekerja, mentah-mentah dia bekerja. Kan biasanya begitu, nak. Biasanya orang bilang, ya karena dia kan bekerja, dia itu levelnya lebih tinggi karena dia bekerja. Kadang dianggap seperti itu kan kita. Dianggap dia lebih hebat lah daripada orang yang tidak bekerja. Padahal kan tidak juga seperti itu. Tergantung dia punya kesempatan bekerja, dia punya keahlian bekerja. Ada juga orang nak sarjana tapi tidak bekerja, dia tidak punya kesempatan bekerja. Sebenarnya mau dia juga kodong bekerja. Tetapi tidak punya kesempatan. Peluang itu yang peluangnya tidak ada. Nah sekarang kalau perempuan punya sekolahnya tinggi, terus dia punya peluang, kenapa peluang itu disia-siakan? Nah saya punya satu pertanyaan lagi terkait dengan peduli. Perempuan kan mereka memang itu tipe yang peduli. Nah perempuan dengan pedulinya perempuan itu, perempuan selalu diidentikan dengan perasa. Wah, ya kan? Ini. Perempuan selalu identik dengan perasaan. Memang perempuan kan menurut penelitian lebih menggunakan perasaan ketimbang logika. Sedangkan laki-laki logika dulu baru perasaan, ya kan? Nah, ini menjadi salah satu tolak ukur masyarakat modern ketika mereka ingin memilih pemimpin. Perempuan. Mereka pasti tuh istilahnya harus cowok dulu lah istilahnya gitu. Mau mereka punya pendidikan yang setara dengan laki-laki,
perempuan akan selalu berada di poin kesekian karena itu mereka terlalu peka, terlalu perasa gitu. Sebenarnya Bagaimana pun, Ibu? kalau kita mau bicara perempuan itu perasa, perempuan itu perasaannya selalu harus dijaga, perasaannya karena dia itu betul. Tapi menurut saya nak, perempuan ini dengan sifat perasa itu kan sebenarnya menjadi juga menjadi tantangan buat perempuan karena kita dianggap perasa. Jadi situ Tommy juga kita di luar, setelah kita perasa kita juga memakai otak sebenarnya. Cuma mereka tuh biasanya melihat perasa karena kita ini perempuan kan, kalau ada masalah biasanya kita menangis. Ya. Nah, itu ditolak ukurnya. Iya. Kalau laki-laki kan jarang sekali itu menangis. Walaupun sebenarnya dia juga sedih, tetapi dia bisa menahan. Kalau kita perempuan kan enggak. Kalau kita sedih ya kita sedih. Tapi menurut saya itu juga satu kelebihan. Iya. Kelebihan. Kenapa Pung Ibu? Ayo jelaskan Pung Ibu, ayo jelaskan. Emansipasi wanita ini. Kelebihannya itu, nah itu kelebihannya kita itu berarti kita tidak bisa menyembunyikan sebenarnya perasaan kita. Kita lebih jujur ya. Nah, kalau kita sedih ya kita sedih. Ya, masa sedih baru kita ketawa-ketawa kita sedih. Ya kalau kita gembira, kita happy. Nah, tapi kalau kita kemudian mendapat musibah yang menyakitkan atau apa, ya kan kita juga pasti harus sedih lah. Masa kita mau tidak sedih kalau kita sedihnya itu. Nah ini nak menurut saya ini teman-teman sangat-sangat kita memperhatikan satu dengan lain. Nah ini kalau kita mau bicara peduli kan banyak sekali peduli. Hari ini saya bicara peduli sesama perempuan. Nah mungkin ke depan kita bicara perempuan peduli dengan budaya, peduli dengan lingkungan, peduli dengan anak-anak. Nah ini memang kata peduli. Nah ini saya kira ini Pak Wali. Saya selalu bilang begini, orang kalau bicara peduli saya langsung ingat itu simbol peduli ini memang sangat luar biasa. Nah kita mau peduli dengan anak-anak. Nah kalau kita ini perempuan mau kita peduli, memang kita peduli dengan anak-anak, kita peduli dengan lingkungan kita peduli dengan sosial kemasyarakatan. Betul. Kita lebih peka sih terhadap apa yang ada di sekeliling ya kan Pung Ibu. Empatinya kita mungkin lebih kuat. Duluan. Jadi kita ini selalu kalau dibilang tidak perasaannya dulu baru logikanya. Sebenarnya tidak juga. Kita tetap membawa perasaan karena kita selalu nurani kita yang selalu banyak banyak berinteraksi. Iya, nurani betul. Kita biasa kita bilang, "Wah, masa ini kita tidak kodong." Kalau ada tiba-tiba ada orang. Nah, saya bilang begini, nak. Kita juga ini kadang orang juga kadang menggunakan kita kalau kita terlalu peduli, kita juga terlalu menjaga perasaannya orang. Biasa juga orang bisa memanfaatkan kita. Betul. Nah, saya seperti kemarin ada tiba-tiba saya di rumah karena tidak ada, saya sementara dibawa rumah kerja-kerja bunga-bunga saya. Tiba-tiba ada orang masuk, masih pagi-pagi, 6:30 lah kalau tidak salah, jam 7. Masuk 2 minggu yang lalu kalau tidak salah. Masuk dia, tiba-tiba saya mau minta tolong Bu. Minta tolong kenapa? Saya mau pinjam uang. Oke. Dia bilang disimpanlah KTP-nya dengan SIM. Nah, ini saya mau bikin apa uang Bu? Mau bikin di mana kita tinggal? Iya. Ya saya tinggal di sini di daerah aku di Kaki atas sana. Saya bilang kita tidak kenal Kak. Dia bilang iya enggak Bu, karena saya pendatang Ji. Saya bilang saya tanya ke ini karena kalau orang di kampungku saya ini di 2 kecamatan ini kalau dia orang di situ Ji jarang dia tidak kenal Kak. Biasanya kalau bicara sama saya itu pasti tidak bilang ibu. Iya. Pasti dia bilang Pong, berarti kita ini bukan orang di sini. Iya. Dia bilang iya memang juga Pong di juga orang pendatang. Iya. Dia butuh uang berapa kita butuh? Iya. Dia butuh 200.000. Iya. Sedikit sekali. Tapi saya juga di dompetku sisa 200.000 uangku. Kalau
saya kasih semua tidak ada tuangku saya. Iya. Jadi saya bilang begini, 150 deh karena kebetulan uangku di tasku ini. Iya. Sisa 200, Iya. jadi ini 50 mau ke belanja, siapa Iya, ada iya. mau keperluanku. Iya, betul. Saya kasihlah dia, maka dia pergilah. Itu kemudian dia berangkat, saya baru kemudian melihat itu, anunya, anak-anak bilang sebelah. Itu keluarga yang tinggal sama saya bilang, coba lihat itu KTP-nya po, sama SIM-nya. Ternyata SIM-nya SIM mati. KTP-nya juga tidak jelas, tapi katanya ada di bedeng itu. Saya kan tidak baca. Saya bilang saya kasih tahu itu anak. Yang jelas ini tadi mudah-mudahan uang itu dia betul-betul gunakan yang keperluannya. Saya minta doa, tapi kalau dia tidak kasih kembali itu uangku, saya halalkan biar saya biar menjadi amal itu. Saya anggap sedekah lah. Mas sedekah kak melek kele biarlah tidak apa-apa. Iya. Tapi saya mau bilang begini, ini kalau kita juga setiap saat saya bilang itu keluarga di rumah jangan ku bilang sama anak-anak karena kalau ada anak tahu pasti saya dimarahin bilang ini kita itu Bu begitu memang saya sih nggak fokus ke apa namanya Bang Ibu, saya sih nggak ke fokus ke pengibu yang ngasih duit. Saya fokusnya gimana kalau seandainya mereka misalnya apa tuh hipnotis, iya, atau misalnya bius atau apa gitu. Jadi betul, itu Bang Ibu berani banget, serius, bukan masalah uang. Kalau uang mah ya Bang Ibu pasti ada lah pasti ya kan. Pagi-pagi sekali datang orang ibu yang kedua tapi saya bilangi anak keluarga yang di rumah jangan bilang sama anak Pak pasti dia marah pasti dia bilang ini ibu masih pagi-pagi sekali menerima tamu tidak dikenal. Iya betul, ini kalau kita kenal ini masalahnya kita tidak kenal. Bagus karena cuma niatnya pinjam uang. Kalau tiba-tiba apa namanya merampok lah, membius, menghipnotis, saya tuh kepikiran kayak gitu loh Bung Ibu. Kayaknya di belakang. Ya itu selalu tidak pernah bawa ke situ. Saya bawa langsung ke perasaan anak bawa bagaimana kudu andai kata kita ya betul. Kita butuh seperti ini bagaimana perasaannya dia. Betul. Nah mudah-mudahan betul-betul dia butuh. Jangan sampai dia cuma lakukan itu dari rumah ke rumah. Wow, lumayan loh penghasilannya menjadi ya kan? Aduh, saya mau bilang waduh betul-betul kita ini perempuan. Nah saya lihat juga teman-temanku yang lain kalau kita cerita pengalaman mereka juga punya pengalaman yang berbeda-beda. Iya betul. Nah menurut saya ini nih bentuk-bentuk kepedulian. Kita sangat empati kalau kemudian ada orang yang mengatakan tidak ada kodon dibelikan beras. Tidak ada anaknya mau sekolah, tidak ada uang PT-PT-nya, tidak ada pembeli pulsanya, tidak ada handphonenya pakai untuk belajar. Saya pernah bilang begini sama teman-teman, banyaknya itu sekarang orang-orang tidak punya handphone. Nah sementara anak-anak ini semua melalui handphone ini kan dengan pandemi. Iya betul. Jadi saya bilang sama teman-teman, banyak-banyak uang tadi. Iya betul. Kita galang dana gitu ya. Kita kumpul-kumpul baru belikan kodong kita cari yang butuh. Anak-anak yang betul-betul tidak mampu untuk beli karena pulsa kan dibelikan di sekolah ada pulsa dari sekolah. Ada. Betul. Dia bilang coba kayak gini. Jadi itu sahabat-sahabat saya di Wanita Islam langsung bilang saya coba banyak wanita semua ini pun ibu. Oh tidak ada di masalah itu. Betul. Dan mudah-mudahan didengar malaikat sih Pung Ibu. Jadi saya bilang begini nak, kita ini kalau kumpul-kumpul tidak lagi sekedar kumpul doang. Bilang mak gosip-gosip, tidak ada gosip-gosip. Nah, pikir ke depan ya. Kita selalu berpikir, apalagi ini, apalagi saya sekarang nih, kita ini Wanita Islam bikin PAUD untuk wanita Islam. Kita sudah dapat. Aduh. Kita sudah dapat. Ya, jadi itu ya, Pung Ibu tuh dari kisahnya tadi itu dari poin-poin sampai sekarang sebenarnya kita jadi tahu bahwa perempuan itu memang identik dengan perasaan, nggak bisa dipungkiri. Jadi kalau ada yang bilang perempuan itu terlalu lebay, enggak, kita nggak lebay, kita cuman selalu memposisikan bagaimana ya kalau saya di sana. Kalau anaknya kita kena sahabatnya kita. Betul. Saya bilang jadi itu saya bilang begini, kita bikin ini pautnya, kita tidak punya. Kita ini kumpul-kumpul, tiba-tiba, bagusnya kalau kita punya PAUD, dia begini-begini. Tiba-tiba ada teman, ada rezeki, ada teman menghibahkan tanahnya. Masya Allah. Ibu Doro, ada teman menghibahkan
saya tolong dimakan. Tapi ini teman yang menghibahkan ini marah-marah kalau disebut namanya. Oh, Masya Allah, semoga berkah ya Ibu. Tolong Kalau- disampaikan ya Pung Ibu. Kalau Salam kita- dari Tami langsung. Kalau kita sebut dia nak bilang dihibahkan kita nak bilang langsung dia, Ipo jangan kasih sebut-sebut kat itu kodo jangan supaya menjadi berkah semua itu oke. Sampaikan salam Tami ya Pung Ya, Ibu. Salam selamat. hormat. Nah, jadi itu nak kita bikin dikasih ke Mbak Malu. Kemudian ada lagi teman karena sedikit jam 4 meter ada lagi teman yang kasih tambah ke 2 meter. Kebetulan Iya. di tanah di sebelahnya dia punya Iya. tambah 2 meter jadi 6 meter. Kita kemudian bikin ada teman kemudian insinyur ya suruh menggambarkan Iya, iya, gratis iya. miseng. Iya, gratis Tuh, lagi. gratis lagi. Anugerah Pung Ibu, anugerah, Iya. anu gratis. Jadi ini barang jadi sekarang ini sudah mau dicor lantai 2-nya. Masya Allah. Dan ini kalau kita buat pikir-pikir dari mana kan? Ternyata itu kita perempuan-perempuan lain yang banyak menyumbang. Kemudian kalau ada laki-laki ada menyumbang juga perempuan yang pergi minta sumbangan. Oke. Kita semua ini merasa berkewajiban, merasa kita semua harus ini bikin ini apa-apa. Sesuatu harus yang jadi. bermanfaat Iya. gitu ya. Jadi ini nak selalu saya bilang ini kita perempuan. Ya kalau duduk-duduk, weh mau ini bagaimana misalnya di stop nih kayak ini bangunan, Pung Ibu bagaimana ini? Langsung kita bilang jangan kudu stop, kerjamu saja. Ya tiba-tiba ada orang kayak toko mau kasih pinjam jeki barangnya, pinjam jeki kemudian ada lagi tiba-tiba kasih semen 100 sak, ada yang kasih apa namanya pasir dan semuanya. Maka berdirilah saya bilang begini nak, kita ini perempuan begini-begini kita ini selalu mencari juga apa kita bisa lakukan ini. Nah ini nak selalu kita selalu mau wakaf silakan wakaf ke wanita Islam. Kami membutuhkan bantuan ini. Alhamdulillah nak jalan gitu. Ada menyumbang 50.000, ada 100.000. Tidak ada dibilang ada paksaan. Yang penting ada masuk dan kita kumpulkan. Jadi saya mau bilang begini, kita ini perempuan nak selalu kepedulian kita ini sangat tinggi. Nah kalau tiba-tiba kita mau ada orang kalau kita dengar di situ ada orang tidak punya rumah, dia sendiri sama neneknya sama papanya, ya kita kumpul-kumpul lagi bagaimana ini kita kumpul-kumpul. Nah ada kita lagi. Ini kan kalau kita kumpul-kumpul nak tas sedikit-sedikit, kadang cuma berapa tas 10.000 tak cukup bisa pembeli gula pembeli apa. Betul. Nah saya bilang nak kalau kita pikir-pikir kita ini perempuan nak betul-betul ini perempuan itu sangat-sangat peduli dengan sesama. Hal positif dari perasaan perempuan yang selalu dianggap lebay. Padahal ini sebenarnya kelebihannya. Iya memang perempuan itu itu kelebihan. lebay memang gitu. Tapi itu kelebihannya perempuan nak. Dia bisa memilah ini penting. Betul. Jadi kalau otaknya sudah berjalan, ada umpamanya sama-sama ada orang datang. Iya. Tapi kita bisa dengan perasaan itu kita bisa, oh ini lebih butuh. Iya. Tuhan juga kasih itu kelebihan. Ini perasaan tak ini seperti ini. Jadi Koordinasi perempuan itu lebih kuat nggak ya, lebih Pung Ibu? kuat, lebih Nah, kuat, saya punya pertanyaan, Pung Ibu. Ini, wah nggak terasa. Saya langsung pengen ketawa. Ya Allah, udah 11.40, Pung Ibu. Saya baru punya satu pertanyaan. Oke, pertanyaan kedua, Pung Ibu. Biasa kan di sosial media, Pung Ibu kan main sosial Ya, media kan? banyak kan juga, main main sosial Facebook, media. Betul. Instagram. Nah, Pung Ibu, di sosial media kan sekarang banyak sekali orang bermasalah, terutama kalangan artis ya. Yang terblow up kan kalangan artis. Tapi tidak terpungkiri orang biasa juga kadang mengalami itu. Misalnya contoh begini. Sesama perempuan selalu terkadang tidak perempuan, tetapi perempuan itu selalu misalnya begini, contoh saya misalnya jangan ambil contoh jangan contoh orang lain, contoh saya saja. Saya dulu waktu anak saya masih sekitar 3-4 tahun, saya pernah dengar celetukan seperti ini. Anaknya badannya saja yang besar tapi hobi masuk rumah sakit. Mereka tuh menganggap bahwa itu bentuk kepeduliannya dia gitu. Dia peduli ke saya bahwa anak kalau sakit jangan langsung dibawa ke rumah sakit. Sebenarnya mereka mau ngomongnya seperti itu, jangan langsung diperiksa gitu. Anak yang gemuk itu belum tentu sehat. Maunya ngomong begitu tapi dengan kalimat yang menyakitkan dengan pembelaan. Kan saya cuman peduli, pengen kamu tuh lebih baik gitu. Tapi kata-katanya tidak enak loh, Bung Ibu. Pahit. Jadi itu Minato, kalau tadi pagi itu saya baca itu mulutnya harimau.
Karena mulutnya itu sebenarnya lain yang dia maksud, lain yang dia bilang. Tapi biasanya memang orang yang tidak tahu itu bicara-bicara begitu memang memang tahu jadinya tuh kalau dilihat orang sukses, nah langsung ada saja dilihat orang bekerja dengan baik, itu telat nikah dibilang kok nggak nikah gini, udah nikah kenapa nikah, kan masih muda. Padahal dia tidak tahu itu bahwa kan itu nikah sebenarnya rahasianya yang di atas. Harus bagaimana sih perempuan-perempuan yang selalu bersikap seperti itu? Mereka selalu menganggap bahwa saya kan peduli. Nah, mulutnya dipeduli, tetapi sebenarnya dia tidak peduli. Mulutnya peduli sekali kalau ada orang. Deh, bagusnya itu ada kesian di situ. Tiba kita bilang sumbang-sumbang, tidak mensumbang nih. Atau kita mau bicara sumbang-sumbang langsung banyak ceritanya. Dia itu kemarin itu dia apa ke itu wanta, kemarin itu ada umpamanya arisan umpamanya. Kita ambil contoh. Ada uang kas. Ceritanya itu ada juga uang sukarela. Kadang kan kita bikin juga beberapa donatur. pos. Kita bikin donatur di situ pos sukarela. Nah, banyak itu. Berapa itu sumbangannya di situ? Syukur banyaknya itu. Tiba-tiba ditanya, sudah berapa memang Mika kita sumbang? Tidak pernah dibahas sumbang. Yang tidak suka sumbang jangan kita komentari. Betul. Kan banyak juga orang itu, dia itu yang paling protes. Padahal dia tidak melakukan itu. Jadi saya kira ini penting. Kalau kita peduli bukan di mulut saja kepeduliannya itu, tetapi langsung di actionnya. Iya, kadang tuh mereka begitu, saya sering sekali. Dan teman saya juga kemarin yang ditanya gitu, kok tentang nikah, kalau saya tentang anak, tentang saya yang gitulah. Selalu sedikit-sedikit rumah sakit. Dokter. Kenapa memang kalau kita ke rumah sakit, saya gitu. Disangka lagi kita itu bilang, rumah sakit, maka memang nih. Kan tidak hadir. Menurut saya kenapa? Karena ada memang juga orang, kalau sedikit-sedikit tidak enak perasaannya. Jadi macam-macam, bukan berarti karena dia banyak duduannya itu sedikit-sedikit, bukan, tetapi dia yakin kalau sudah ke rumah sakit, sudah diperiksa dokter, aman perasaannya. Mereka ikhtiar gitu. Ini kalau bentuk-bentuk kepedulian itu, saya ini karena bergabung dengan teman-teman di wanita Islam. Dia punya anak kosnya yang tidak perlu membayar. Dia saya ini tidak ada anakku di sini, tapi anak kosku banyak, anak-anak tinggal di rumahnya dia banyak. Jadi semua itu bentuk kepeduliannya. Jadi kalau tiba-tiba ada anak-anak mahasiswa, ada mahasiswanya butuh bantuan, dia tinggi IQ-nya tinggi, kemudian dia butuh jadi datang. Menurut saya kita ini perempuan, selalu saya bilang memang kalau perempuan itu punya uang, pastilah uangnya itu untuk kegiatan sosial. Betul. Sosial kemasyarakatan. Pendidikan politik perempuan, saya selalu bilang bahwa perempuan itu punya tantangan tersendiri untuk masuk ke ranah politik. Maka kita ini penting untuk saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Nah, saya itu kalau dengar kalau kemudian saya cerita-cerita sama orang, ada di situ, jangan selalu menganggap apa itu banyak perempuan tapi tidak ada jenuhnya. Tidak, perempuan itu kalau dia banyak di DPR pasti keputusannya itu akan lebih responsif gender. Karena perempuan itu pakai perasaan seperti itu tadi yang kita bilang. Nah, pasti yang kalau dia mau perjuangkan hal-hal yang menurut kita perempuan penting. Kenapa dia penting? Saya dulu waktu anggota DPR, saya berjuang bagaimana ada jambang keluarga. Saya menurut saya itu penting. Masa tengah malam saya harus pergi keluar rumah gali-gali lubang. Padahal bisa di. Nah, ini pemerintah sampai hari ini
pemerintah selalu masih memprogram ke jenjang keluarga. Mohon izin Pung Ibu, waktu Pung Ibu apa Nggak namanya? ada orang siapa-siapa ya? Ada nih satu, masih ada baru satu. Tunggu dulu. Karir Pung Ibu yang paling tinggi tuh sebenarnya jadi ibu ya, jadi ibu yang mendidik keempat anak gitu. Iya. Tapi secara karir, iya. Laki-laki ini tidak perlu. Dulu nak, saya pernah kita bikin perda terkait kesetaraan gender. Kita bikin salah satunya di dalam itu ada mengatur terkait. Kita berdebat di DPR itu hanya ada satu pasal yang kita mau berdebatkan. Di situ pasalnya ada musrembang untuk perempuan dan anak. Jadi ada alokasi khusus. Teman semua membuli saya. Kenapa mesti perempuan? Kita tidak bicara lagi perempuan di sini. Kita bicara laki-laki perempuan. Saya bilang kenapa? Saya ini harus ada perempuan anak. Karena perempuan itu kalau berkumpul dia laki perempuan, kita kesan perempuan dan ada misal rata. Laki-laki mami. Betul. Kalau perempuan kesan yang bicara biasa juga teman perempuan. Saya bilang magasiro napigau napau. Biasa juga teman perempuan sendiri yang tidak memberi kita kesempatan sesama bicara. Wanita, memang. Jadi kita bagaimana caranya ini? Itulah kemudian disorsin rapat karena bicara ini sudah ngomong 1 jam ini tidak ada kelar-kelarnya. Dan saya tetap kekeh tidak boleh, harus ada. Harus ada. Itulah kemudian saya melobi ke teman-teman, melobi ke Pak Ketua, melobi kasih masuk, tidak ada juga kok dirugikan kalau ada itu begini-begini. Saya melobi. Nah ini kita pakai perasaan lagi itu. Karena kita tidak bisa sudah tidak keluar kuat, semua. Tidak kuat midi berargumentasi. Nanti saya bisa baper, bisa Kak menangis kalau ada di. Ya, akhirnya disepakatilah bahwa ada. Nah ini. Kalau kita bicara di DPR kemarin, pastilah kita perempuan selalu harus berpikir bahwa ada tujuannya kita masuk di sana. Kenapa kita mau menjadi anggota DPR? Saya selalu kemarin itu saya kan kebetulan audiensnya itu adalah pengurus-pengurus partai politik perempuan, separe-pare. Ya semua ada, partai semua ada. Saya juga diundang, tapi saya bukan diundang selaku pengurus partai ataukah orang partai, tapi saya orang di luar rakyat yang tahu sedikit terkait pendidikan politik perempuan. Saya bilang begini, harus jelas dulu. Kenapa kayak ini ibu-ibu, kan kita masuk berpartai ini menjadi pengurus partai, tujuannya kita mau nanti menjadi caleg. Atau kita mau menjadi caleg nanti, baru kemudian kita mudah-mudahan terpilih. Nah sekarang harus jelas dulu. Kenapa kita mau menjadi anggota DPR? Apa tujuan tak menjadi anggota DPR? Harus jelas. Karena kalau tidak ada tujuanmu masuk menjadi anggota DPR, masuk jadi itu saja duduk-duduk. Kalau ada kita punya tujuannya kita apa? Nah tujuannya kita mau mensejahterakan rakyatnya. Sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya? Nah, bagaimana caranya kita mensejahterakan rakyat? Bagaimana caranya kita baca anggaran? Bagaimana kita berpartisipasi di dalamnya? Nah, kalau kemudian ada program dari SKPD yang sangat bagus menurut kita bisa berjuang bersama di situ. Tunggu dulu, penting ini ditambah anggarannya umpamanya. Ini penting karena ini berhubungan. Kita mau mengembangkan UKM. Makanya itu saya selalu kalau waktu di DPR ini harus jelas kita APBD ini tahun ini apa judulnya ini? Mensejahterakan rakyat umpamanya, pengentasan kemiskinan, apa dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara pengentasan kemiskinan, program apa di situ yang bisa mengentaskan kemiskinan? Memang ini kalau saya selalu kasih tahu teman-teman di DPR, tapi kan kita juga tidak boleh kalau kita berhenti menjadi anggota DPR, tidak boleh makin banyak cerita di luar terkait DPR. Nanti orang bilang, majakmu itu nyawamu padekmu tudang. Padahal sebenarnya banyak tempat, saya bilang sama ibu-ibu, kita tidak menjadi anggota DPR, banyak tempat yang bisa kita aplikasikan apa yang kita punya pengetahuan. Pengetahuan tak banyak, kita punya kepedulian tak tinggi. Saya alhamdulillah mungkin beberapa minggu ke depan atau beberapa hari ke depan saya kebetulan menjadi ketua lembaga perlindungan anak LPA. LPA Kota Parepare. Yang mudah-mudahan ini karena
bentuk-bentuk kepedulian sebenarnya. Nggak mungkin juga teman-teman sepakat ini kalau tidak melihat siapapun ibu. Bagaimana bentuk ini. Kenapa di dunia manapun kita, mau di dunia usaha, kita mau di dunia keluarga, di dunia perkantoran, kepedulian ini penting untuk kita bina. Kalau satu kantor umpamanya kita melihat di sini ada pegawai anuta sukarelata, ada pegawai harian tak kodong, ada pegawai. Nah, karena tidak menutup kemungkinan itu justru pegawai yang ngos-ngosan ini baru tanggal 11 pegawai yang ini. Kalau pegawai sukarela memang sukarela aja kodong. Tapi kalau PNS sendiri, nah banyak juga PNS. Selalu kalau saya bilang begini, kalau kita mau lihat itu sebenarnya, PNS kan ini memang gajinya kodong untuk dimakan, Ji. Iya. Kalau ditabung-tabung kodong berapa tahun tuh baru bisa menabung, berapa bisa ditabung. Betul. Jadi saya itu nak paham karena saya juga kesian. PNS tonjak juga kodong. Walaupun saya sekarang sudah PNS janda pensiun, saya menerima janda pensiun, tetapi tidak bisa kita tidak mensyukuri. Kita tetap syukur walaupun sedikit. Betul. Tetapi siapa dia mau kasih sekarang uang? Iya, 100-200 ribu itu luar biasa loh ibu. Jadi menurut saya nak, tapi bentuk-bentuk kepedulian saya biasa anakku bilang begini, ini pun ibu, ini sudah tidak ada uangnya. Masih suka memberi, masih kalau ada orang saya selalu merasa nak bahwa kepedulian ini kita selalu harus pupuk. Saya di rumah nak kebetulan di rumah itu agak besar. Iya, alhamdulillah. Saya selalu menawarkan siapa mau pertemuan saja di rumah. Iya. Kalau di rumah makin minimal kok gratis mau minum teh. Iya, teh gratis. Teh gratis nih. Tidak mas sewa makin kursi ya karena ada di kursiku. Iya. Makanya ini nak per 3 bulan ini insya Allah per 3 bulan donor darah di rumah. Jadi ada 3 bulan lalu ada donor darah, jadi 3 bulan nanti Oktober nanti ini cukup 3 bulan yang sudah didonor itu 3 bulan lalu mak donor lagi. Ya kita sudah programkan di rumahku mau. Iya. Kalau di rumahku bisa ya kalau ada rezeki kan bisa makan kue minimal pisang goreng. Ya. Akhirnya saya juga merasa ternyata saya dengan tidak jadi anggota DPR banyak juga hal yang saya lakukan yang semua berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Yang kalau ini dengan muka santai-santai saya ada kelompok komunitas Pak Jepengku. Selalu setiap Selasa itu sore pasti kita mak Jepeng di rumah. Nah, jadi selalu ada. Ya, saya ini justru punya cita-cita ini kalau nanti ini Radio Peduli menyiarkan lagu Mak Jepeng, orang semua di rumahnya Mak Jepeng. Ya mudah-mudahan Parepare ini menjadi kota penari Jepeng. Iya. Toh kenapa tidak? Iya betul. Kenapa tidak? Karena siapa ini tahu kita bisa kejar Muri lagi. Kenapa tidak? Dan ini mungkin partisipasinya Infokom. Dan kalau misalnya seperti Depong Ibu di rumah masing-masing kan kita juga sudah mematuhi protokol kesehatan. Tidak lagi. Ya, tapi kan sekarang tidak ada juga orang sudah mulai mini longgar. Ya lo sudah longgar alhamdulillah karena sudah hampir sampai herd immunity-nya. Sudah landai. Sudah 50% lah yang divaksin ya kan. Sudah jadi artinya sisa kita menjaga betul, kesehatan. tetap waspada lah. Tetap waspada. Kita ini sekarang kan di mana-mana kalau mau keluar langsung masker. Iya. Masker selalu ada di tas. Jadi saya itu masker ada pakai, ada juga simpan di tas. Betul. Nah, jadi akhirnya itu menjadi kebutuhan. Betul. Iya. Kebutuhan itu. Jadi saya kira kebutuhan itu kalau sampai di rumah cuci tangan Jadi menurut saya itu bentuk kepedulian kita terhadap sesama. Benar, ya, karena kita peduli. Makanya kalau ada teman sakit, kita lihat dulu. Tunggu dulu. Siapa baru kita pergi menjenguk. Jangan sampai kita yang masukkan kodong penyakit. Betul. Sebenarnya kita menjaga si pasien, menjaga penderita juga. Jadi itu jadi saya mau bilang ini di era ini sekarang ini kita ini sudah beberapa yang sakit-sakitan atau apa, kita semua selalu harus waspada. Kemudian kepedulian kita ini perempuan penting, peduli sekali kalau kita. Nah ini saya mau bilang begini, saya kalau kita sakit biasanya kan saya punya pengalaman saudara saya sakit, tidak mau sekali dibilang dia sakit. Dia pokoknya kalau ada temannya dia sembunyilah bahwa dia sakit. Jadi sehingga dia meninggal, semua teman-temannya merasa bahwa kenapa tidak bilang dia sakit.
Nanti ini kemudian saya bilang, oh ternyata kalau kita sakit itu tidak apa-apa kita bilang kita sakit. Dikasih atau sahabat-sahabat. Nanti dikira cari perhatian Pung Ibu. Tidak, karena banyak yang mendoakan. Saya ambil contoh ini, Andi Fatima nak. Dia sakit, setiap hari ada orang yang datang menjenguknya di rumah. Setiap hari ada menjenguk. Nah saya kira mereka itu pasti bukan datang menjenguk saja, tapi datang mendoakan. Mudah-mudahan cepat kesembuh semua. Dia kasih masuk di Facebook. Alhamdulillah saya sudah bisa berjalan. Alhamdulillah sudah bisa bilang ular lari lurus. Dulu kan tidak bisa katanya itu awalnya. Jadi ini semua bagaimana waktu dia kena penyakit. Nah, jadi Andi Fatima itu mengajar kita berbagi ya. Kalau kau kena stroke langsung jangan tidak dijemuk-jemuk itu badan. Sudah itu kasih minyak kayu putih, minyak gosok dengan apa itu satu lagi dia merica digosokkan itu badan. Alhamdulillah katanya dia. Jadi menurut saya ada lagi dia berbagi sementara dia sakit masih berbagi ke pengalamannya dia tularkan lagi ke orang-orang, kita semua dapat ilmu lagi. Dapat ilmu lagi. Bukti kepeduliannya itu. Nah ini kita ini perempuan memang penting untuk kita peduli, kita peduli sesama. Jadi mulai mendiang. Azan. Saya sama Bung Ibu tuh adalah kerling-kerlingan. Gitu deh. Izin dulu deh Bung Ibu, saya sapa satu yang nemenin kita nih, yang kasih komen nih satu aja nih, padahal tamu udah pakai 2 handphone untuk melihat apakah mungkin ada yang tidak terbaca, tapi kita sapa saja satu orang ini. Ada Kisah Adriani Bung Ibu. Katanya sukses Ki selalu dan sehat Ki. Mau peduli. Nah kita bagaimana menjadi peduli itu jangan cuma peduli di mulut, tetapi langsung diactionkan, langsung kita laksanakan apa bentuk kepedulian kita. Saya kira saya berterima kasih kepada semua perempuan-perempuan yang punya kepedulian tinggi, semua masing-masingnya dia peduli sampai. Nah ini menurut saya inilah kita perempuan. Sebenarnya kalau kita mau bertarung di mana saja, ini bentuk-bentuk kepedulian kita inilah yang menjadi senjatanya kita sebenarnya. Betul. Jadi itu bukan kelemahan. Bukan kelemahan, tetapi itu adalah kekuatan. Betul. Jadi perempuan itu peduli dan itu adalah kekuatannya. Semangat perempuan-perempuan cantik di luar sana. Ya, semangat semua. Karena waktu sebenarnya masih banyak hal yang kita masih mau panjang. Tetapi kita dibatasi dengan waktu. Saya kira saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal yang tidak berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan semua apa yang kita diskusikan ini bermanfaat dan menjadi ladang pahala buat saya. Amin, dan yang insya Allah mudah-mudahan. Amin. Saya kira demikian nak. Karena tidak ada saya tadi memang ini nak sebelum kesini nanti sudah dekat-dekat baru saya tak masuk di WA aku. Saya baru bilang belum share ya. Biasanya kan masih pagi-pagi. Iya, biasanya saya juga tadi baru mau telepon Bung Ibu, kenapa nih tumben? Biasanya kan udah nungguin saya yang selalu telat. Begitu nak. Saya kira sekali lagi mohon maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, langsung saya perdengarkan untuk Anda kumandang azan waktu salat zuhur wilayah Kota Parepare dan sekitarnya.